Langsung saja ke penyampaian materi. Tentunya teman-teman penasaran dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamil. Kepada Ustadz Jamil, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik ya, karena saya kira usianya lebih muda semua dari saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita oleh Allah SWT diberi kesempatan untuk silaturahim secara virtual melalui Google Meet ini ya. Suara saya bisa jelas didengar? Sudah. Oke, baik. Bentar. Baik, saudara sekalian, untuk mengetahui seberapa siap saudara-saudara adik menerima materi, maka saya buat kuis. Kuisnya saya share di chat. Sebentar lagi. Silahkan dilihat chatnya dan diklik link tersebut. Kemudian ikuti instruksi yang ada di link tersebut. Saya share screen ya. Oke. Kalau sudah Anda diminta kode, masukkan kode sebagaimana yang ada. Kalau sudah tahu, disilahkan langsung menjawab. Ya. Bagus. Baru 3 yang respon dari 42 peserta. Nah, berarti yang pegang keyboard baru 3. Silakan yang lain keyboardnya diaktifkan sebagai bentuk partisipasi. 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bisa tidak terpengaruh dengan jawaban yang terbesar yang ada di layar ya. Apa yang muncul dari hatinya, itu yang penting. 8, baru 8. Silakan dilanjut. 10, 11. Ini sambil absen, Mbak, moderator. Karena pengajian virtual itu kan bisa dilakukan di mana saja. Ada yang di jalan, ada yang di kamar, ada yang di masjid, ada yang cari wifi, ada yang kehujanan, ya kan? Ada yang selimutan, macam-macam. Tapi tidak masalah semuanya itu, asalkan tujuannya tercapai, dapat ilmu. Nah, kalau supaya dapat ilmu itu kan sarananya bisa dengar suara saya, itu ya. Nah, supaya saya tahu yang berapa orang yang mendengar suara saya,
Itu saya tes saya cek ini, cek sound, ya, mendengar suara dan grafis yang ada. 17, luar biasa. 18, ya. Oke, terus berkembang. Baik, saudara sekalian, materi kita hari ini kan tentang ibadah. Ya, makanya saya kepingin tahu apa yang ada di benak adik-adik ketika mendengar kata ibadah. Maka ketemulah di sini ternyata mayoritas menjawab bahwa ibadah itu kewajiban. Menarik. Kemudian yang kedua menjawab tujuan yang agak besar. Baru ketiga kebutuhan. Nah, ini keren ini. Saya mau tanya, kepada yang menjawab kewajiban silahkan salah satu raise hand. Raise hand. Siapa ya? Saya lihat. People raise hand. Belum ada. Ayo raise hand. Apa di HP nggak ada menu raise hand ya? Ada ya? Ada ya? Oh, ada. Silakan teman-teman yang mau jawab. Ya. Tadi Ini supaya nggak ngantuk karena malam kan. Pas saya ngomong cerita biasanya pengantar tidur. Ini sudah nggak bisa. Ya. Siapa yang menjawab kewajiban? Saya kira lebih dari separuh ini yang jawab kewajiban dari itu. Pak Risanti, silakan. Mengapa Pak Risanti? Ya. Silakan menyampaikan alasannya mengapa menjawab bahwa ibadah itu sebuah kewajiban. Apa ya? Karena saya pernah dengar di salah satu ayat kalau kita tuh diciptakan sama Allah tuh untuk beribadah gitu. Bukan Ya. hanya istilahnya kita diciptakan bukan hanya untuk hanya diciptakan, tapi kita punya tujuan dan kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah gitu. Betul, bagus. Ayatnya masih ingat? Apa ya? Bisa bantu yang lain? Saya ingatnya tuh apa? Ya apa ya? Wa ma khalaqtul Surat Az-Zariyat. Ya pokoknya aku Tuhan itu tidak menciptakan manusia dan jin tanpa tujuan kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka dari situ menyimpulkanlah Mbak Farisanti bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Bagus, betul. Kemudian saya mau tanya ke yang menjawab bahwa ibadah itu kebutuhan. Menarik nih. Silahkan Farisanti lower hand. Yang lain silahkan raise hand. Yang menjawab ibadah itu kebutuhan. Tentu ada yang jawab ya. Jangan-jangan jin nanti yang ini. Kebutuhan. Siapa yang memilih atau memilih untuk menulis kebutuhan. Oh, ibadah itu kebutuhan. Ya, Evi Elvianti, silahkan. Apa alasannya Mbak Elvi? Silahkan di unmute. Mic-nya belum di unmute, Mbak. Ya, halo. Mbak Elvi. Bisa dengar suara saya, Mbak? Atau dibantu yang lain, silahkan. Boleh di on mic. Oh ya, Ustadz. Ya, silahkan. Ya, makasih Ustadz. Seingat saya dulu pernah Ustadz nyampaikan kan ke kita semua kalau ibadah itu selain kewajiban itu merupakan kebutuhan, karena di situ kita yang butuh Allah gitu, bukan Allah yang butuh kita. Makanya ibadah termasuk suatu kebutuhan gitu.
Kita yang perlu Allah ya. Jadi ada satu lagi kebutuhan. Nah, ini ada yang bersyukur, ada syukur. Nah, satu lagi. Siapa yang jawab syukur? Terima kasih, Mbak Elvi. Yang jawab syukur? Baik, Sandy, silahkan. Mengapa kok menjawab syukur, Sandy? Silahkan Karena di-unmute. kita diciptakan oleh Allah untuk disyukuri dengan cara beribadah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, bagus semua jawabannya. Saudara sekalian, kita diciptakan di dunia ini ya, memang untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Betul tadi yang disampaikan oleh teman Anda, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan betul sekali juga bahwa kita beribadah itu memang karena kita yang membutuhkan, ya, karena kita yang perlu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu juga bentuk syukur, juga betul juga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah ketika beliau itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kita nggak bisa bayangkan betapa luar biasanya sholat Rasulullah. Padahal dosanya sudah diampuni, dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya, dijamin surga oleh Allah SWT. Tapi ibadahnya tambah tekun Rasulullah SAW. Bukan tambah lah, ya sudah, dari dijamin aja terus kipas-kipas, santai, kongkang-kongkang. Tidak, bahkan justru semakin tinggi ibadah. Ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, beliau menjawab, hafalan akunu abdan syakuro. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Ini luar biasa. Nah, itu tadi kita sudah melihat tentang sudut pandang ibadah dari saudara-saudara sekalian. Dan juga kewajiban, wajib, syukur, permohonan, penting, bentuk pengabdian, kunci utama, mencari surga, dan seterusnya. Dan kita artinya teman-teman, adik-adik semua sebenarnya sudah paham ya, mengapa harus ibadah. Ya. Mengapa harus beribadah pada Allah SWT. Saya akan sampaikan satu hal yang menarik tentang ibadah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betapa begitu menikmati ibadahnya. Bahkan sampai ketika begitu penat ya dengan urusan dunia, dengan urusan segala macam urusan yang beliau yang beliau dapati, beliau sampaikan, ya Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, ayo segera adzan, kumandangkan adzan. Kemudian beliau sampaikan, ju'ilat qurrati a'yunina fis shalah, dijadikan penyedap pandangan mataku itu di dalam sholat. Jadi dijadikan, maksudnya ju'ilat qurrati a'yun ini, qurratu a'yun itu kan permata hati, sesuatu yang menjadi puncak dari, misalnya permata itu kan puncak, kan bukan punya cincin, ada permatanya, berarti puncak keindahan, puncak kenikmatan. Jadi puncak kenikmatan Rasulullah SAW itu ketika sholat. Itulah level yang menyebabkan ya, beliau itu menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah SWT. Nah, ada pernyataan salah seorang ulama. Beliau menyampaikan begini, inna fid dunya la jannatu. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Siapa yang nggak bisa masuk di surga dunia itu, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Wah, ini kan kita jadi bertanya-tanya. Ternyata ada ya surga di dunia itu ya. Dan ternyata kalau surga di dunia ini nggak berhasil dimasuki oleh seorang hamba,
maka dia tidak bisa masuk surga di akhirat. Waduh, tentu kita bertanya-tanya, surga apa itu? Dan ulama yang ngomong ini nggak main-main. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, nah, disebut Syekhul Islam, syekhnya Islam, karena begitu fakihnya dalam agama Islam. Begitu tingginya ilmu beliau, mendalamnya keilmuan beliau tentang Islam. Ini kemudian diterangkan oleh murid beliau namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa surga yang ada di dunia ini maksudnya apa? Surga di dunia ini maksudnya apa? Surga di dunia ini maksudnya, ringkasnya, adalah nikmat ibadah. Jadi ketika seseorang mencapai tingkatan menikmati ibadah, maka sesungguhnya dia sudah dalam surga di dunia. Dan nanti di akhirat dia akan dapat surga. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah senikmat apa ibadah kita? Apakah ibadah kita asal selesai? Asal gugur kewajiban? Nah, itu tadi ada tulisannya kewajiban. Mayoritas, kalau ketika ditanya, kenapa ibadah? Karena kewajiban. Enggak salah, betul. Betul sekali. Betul. Karena memang itu tadi ada ayatnya. Tapi ketika kita ingin mencapai level surga yang yang dijanjikan oleh Allah SWT, ya, level surga yang dijanjikan oleh Allah SWT, maka ibadah itu harus harus diisi dengan kenikmatan. Berarti supaya terisi dengan kenikmatan harus tahu konsep ikhlas. Itu. Harus tahu konsep ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, harus tahu konsep ridho. Karena ibadah tidak akan nikmat kalau tidak ikhlas, dan tidak akan nikmat kalau tidak ada ridho. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Waktunya cuma 25 menit ya. Tinggal 25 menit. 1, ikhlas apa ridho? Udah, saya yang milih. Ridho aja dulu. Konsep ridho. Ridho itu begini. Anda pernah baca kan di akhir-akhir surat Al-Fajr 27-30. Gimana bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di situ Allah SWT memanggil hamba-hambanya dengan panggilan mesra, dengan panggilan sayang kepada hamba-hambanya. Panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Poin pertama yang perlu kita perhatikan, berarti untuk bisa dapat surganya Allah, dipinarakkan, itu bahasa Jawanya, dipersilahkan untuk masuk surga Allah, itu yang punya jiwa tenang. Kemudian, radiyatan, yang punya keridhaan. Sehingga, yang ketiga, dia dapat mardiyah, ridhonya Allah. Nah, bagaimana jiwa bisa tenang? Jiwa bisa tenang karena dalam dirinya ada ridho. Ridho itu apa? Ridho itu senang. Ridho itu senang. Ridho itu okelah kalau begitu. Ngerti ya? Okelah kalau begitu. Contoh. Allah SWT kasih kita kewajiban untuk menutup aurat. Okelah kalau begitu. Ridho, senang dengan perintah Allah menutup aurat. Allah perintah kita untuk sholat 5 waktu. Ridho, senang Allah perintah kita diberi sholat 5 waktu. Maka okelah kalau begitu. Kita laksanakan. Allah perintahkan kita untuk jihad fisabilillah. Okelah kalau begitu. Ya.
Kayak ada lagu ya, oke lah kalau begitu. Oke lah, itu kayaknya lagu kuno. Oke lah kalau begitu. Itu artinya sebenarnya adalah raditu bika ya Rabbi. Aku ridho pada engkau sebagai Tuhan. Kan kita setiap pagi dan petang disunahkan Nabi baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu untuk apa? Untuk mematrikan pada jiwa kita supaya kita itu benar-benar ridho, senang Allah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama. Jadi kita gembira dengan Allah sebagai Tuhan, gembira dengan Rasulullah sebagai Nabi, dan gembira dengan ajaran Islam. Itu ridho. Nah, ridho ini memang nggak gampang, levelnya tinggi, lebih tinggi dari sabar. Walaupun sabar itu juga sudah luar biasa. Ada hal yang bisa kita pupuk supaya bisa dalam level ridho. Apa itu? Yang pertama adalah husnudon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Itu. Jadi, kalau kita ingin mencapai level ridho, maka yang harus kita latih dalam diri kita adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah kasih kita sakit, kita baik sangka. Ini Allah ingin agar gugur dosa-dosa kita. Oh, ini Allah kepingin dosa-dosa saya digugurkan. Makanya saya diberi sakit. Dan dengan sakit itu dia senang. Gitu. Allah beri rezeki, tapi sedikit, nggak sebanyak orang lain. Dia berbaik sangka pada Allah. Ya, Allah kasih saya segini, supaya nanti hisab saya nggak berat. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Memupuk baik sangka pada Allah. Nanti itu akan muncul ridho. Ya, muncul ridho. Itu ya. Dan yang kedua, tadi apa? Sudah saya sampaikan belum? Yang kedua, untuk memupuk ridho. Yang kedua adalah dengan syukur. Senantiasa bersyukur. Jadi senantiasa memuji Allah dalam segala keadaan. Di antara satu doa yang perlu kita ingat-ingat itu adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau ya Allah jadikan musibah dalam agama kami. Kenapa? Kalau itu musibah kaitannya masih masalah dunia, tidak ada mapanya. Kita masih sangat bersyukur kalau itu musibah masih terkait dengan keduniaan. Kehilangan harta, ya kan, seperti Allah SWT, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diberi musibah seperti ketakutan, hilang harta benda, kelaparan, ya, paceklik, kemudian kehilangan nyawa dan seterusnya, itu tidak seberapa di sisi Allah dibandingkan musibah dalam agama. Musibah dalam agama itu seperti apa? Ya sudah meremehkan ibadah, tidak lagi menganggap Allah sebagai sesembahan atau Tuhan, menyekutukannya, itu musibah dalam agama. Kerasnya hati itu musibah dalam agama. Tidak nikmat dalam ibadah itu juga musibah. Makanya kita bersyukur, memupuk rasa syukur pada Allah ketika kita dalam kondisi apapun, selama tidak itu enggak masalah dalam agama, kita bersyukur. Kalau itu masalah dalam agama, ya kita patut bersedih hati. Kehilangan ya, sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah, mendapat derajat tinggi di sisi Allah dan seterusnya, kita bersedih hati. Itu ya. Jadi konsep ridho itu. Dan keridhaan itu juga
akan kita bisa raih manakala kita meyakini, mengimani konsep takdir. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Atau nanti dicek ya, 21-22 atau 22-23. Allah SWT berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidaklah ada musibah fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, maupun yang ada dalam dirimu. Artinya tidak ada musibah di dunia, dalam diri seseorang, setiap orang, illa fi kitab, kecuali telah Allah SWT tetapkan dalam sebuah kitab. Artinya sudah ditulis dalam catatan takdir, dan inna dzalika 'ala Allah yasir, semua itu mudah bagi Allah. Artinya Allah itu punya kuasa sekuasa-kuasanya atas nasib kita, atas takdir setiap makhluknya. Oleh karena itu kita tidak perlu bersedih ketika kehilangan sesuatu. Tidak perlu terlalu gembira karena semua sudah di dalam takdirnya Allah SWT. Yang kita perlu renungkan ayat berikutnya, yaitu likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang hilang dari kalian, tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan, karena semuanya milik Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita mengetahui bahwa dalam kehidupan dunia ini, ketika kita mendapatkan sesuatu, pasti akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita kehilangan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik ketika kita mampu bersabar. Konsep ini kita yakini dengan seiring dengan konsep takdir, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya jiwa tenang. Hidup di dunia ini lempeng. Tidak ada yang bisa membuat kita sedih kecuali karena ketinggalan ibadah. Dan tidak ada yang membuat kita gembira kecuali karena prestasi ibadah. Karena semuanya sudah dinilai biasa-biasa saja. Seperti tukang parkir, kalau dapat ada tukang parkir itu ada mobil banyak masuk, ya dibiarkan, dijaga. Kalau mobilnya keluar satu-satu sampai habis di lapangan parkir itu, dia juga biasa-biasa saja karena dia merasa tidak memiliki mobil itu. Dia hanya disuruh untuk jaga. Gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mutmainnah, ketenangan jiwa dan keridhaan hati itu dicapai karena kalau seseorang bisa memahami apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Dijelaskan para ulama bahwa al-ikhlas ifradu. Ya. Ifradullah biqasdil ta'ah. Menjadikan Allah satu-satunya motivasi ketaatan. Jadi orang yang menguasai dirinya dengan ikhlas, dia mampu memanage keikhlasan dalam hatinya, maka dirinya akan tenang. Ibadah apapun bentuknya, apakah itu ibadah mahdhah, ibadah ghairul mahdhah, ibadah formal seperti sholat, puasa, zakat, haji yang tata caranya sudah dicontohkan Nabi, maupun ibadah non yang tidak dicontoh, ya tidak diatur ya tata caranya oleh Nabi, seperti belajar, mengajar, seperti bekerja dan sebagainya, yang pokoknya niatnya ikhlas karena Allah. Semua dia lakukan itu semua motivasinya untuk dapat ridhonya Allah, dapat keridhaan Allah SWT. Ya, jadi ifratullah biqasdil ta'ah. Ciri-cirinya apa ikhlas itu? Ibadahnya tetap dalam kualitas yang sama, baik dilihat ataupun tidak dilihat orang. Ya, baik dilihat maupun tidak dilihat orang. Ini ikhlas. Terus dia cepat lupa dengan ibadahnya. Lebih cepat lupa dengan ibadahnya dibandingkan dengan dosa-dosa. Artinya dia kalau ibadah cepat dia lupakan. Tapi kalau dosa dia ingat-ingat supaya segera dia tobat. Tidak berkebalikan.
ibadahnya dia ingat-ingat, dosanya sering dia lupa. Ini bahaya orang-orang yang berbahaya. Orang-orang yang maghrur, tertipu. Gitu ya. Seperti dalam surat di dalam surat Al-Kahfi disebutkan di halaman terakhir itu gimana bunyinya? Apakah engkau ingin tahu orang yang rugi itu gitu ya di dalam kehidupan dunia, yaitu orang-orang yang mengira bahwa dirinya telah berbuat baik, padahal sesungguhnya dia telah merusak ibadahnya atau diri. Gimana itu ayatnya? Ada yang hafal hari Jumat ini tadi? Sudah selesai Al-Kahfinya? Di ayat terakhir itu gimana? Ya, lupa nanti jadi PR. Jadi gitu. Jadi maghrur. Jangan sampai jadi orang begitu. Jadi orang ikhlas, cirinya cepat lupa dengan amal solehnya, lebih banyak ingat dengan dosa-dosanya. Kualitas ibadahnya tetap baik dilihat maupun tidak dilihat orang. Gitu ya. Dan kemudian orang yang ikhlas itu ciri-cirinya adalah ya, betul-betul menjadikan motivasi utama dari apa yang dia lakukan itu Allah. Ya, tidak yang lain. Jadi obsesinya segala macam apa yang dia pikirkan itu apakah Allah ridho? Apakah Allah senang dengan ini? Apakah Allah berkenan dengan ini? Begitu. Ya tentu sebagai manusia ada salah dan lupa itu biasa. Tapi dominan apa yang ada dalam dirinya, dalam kesehariannya adalah ketika dia lupa, ketika dia lalai, segera balik. Segera ingat lagi dan seterusnya. Itu ikhlas. Dua hal ini, saudara sekalian. Ikhlas, ya tadi. Kemudian yang pertama apa tadi? Dicatat nggak? Yang ditanamkan dalam diri tadi. Husnuzon bukan. Husnudon. Ya. Ini Senantiasa bersyukur. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT. Dua hal ini, kalau diupayakan terus dalam keseharian, maka kita akan mencapai nikmatnya ibadah. Dan itu insya Allah berarti kita mendapatkan surga Allah di dunia. Dan insya Allah akan mendapatkan surga Allah di akhirat. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan kalau ada tanya jawab, insya Allah kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Ya, terima kasih. Silahkan diskusi. Baik. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk angkat tangan, raise hand ya. Atau bisa melalui link Q&A yang sudah di-share di grup WhatsApp Majelis Ulil Albab. Baik, kepada saudara Sandy, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah nyaman beribadah, terus intinya sudah ini sudah beribadah, terus pokoknya nggak pernah pokoknya pada tingkat ibadahnya itu lagi di puncak-puncaknya gitu, terus tiba-tiba dapat masalah, terus kita itu kayak males gitu, gimana solusinya Ustadz? Allah, ini pertanyaan bagus. Ketika beribadah kita dapat musibah, tapi ketika kita nggak beribadah itu kayak nyaman aja gitu.
Iya, iya, iya. Syukur, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Bagus pertanyaannya. Ya. Pertanyaan ini bisa saya jawab setengah jam. Materinya lanjut. Ya. Langsung Ada dijawab satu hal atau penting. langsung dijawab, Gimana? Ustaz? Iya, langsung saya jawab ya. Oh, iya. Biar nggak lupa ya. Monggo, Ustaz. Ya, ya. Orang itu atau manusia itu disebutkan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Gitu ya. Dan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba itu jika dia dicintai Allah maka Allah akan memujinya. Jika dia ridho dengan ujian Allah itu, maka baginya keridhaan Allah. Tapi ketika dia kemudian marah dengan ujian itu, maka Allah pun jadi marah pada dia. Nah, ayat ini atau hadis ini, isyarat tadi, dua hal tadi, itu menjadikan pelajaran pada kita bahwa sesungguhnya memang manusia itu ya naik turun. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat Ghafurur Rahim gitu ya. Bahkan kalau ada orang yang ibadahnya itu terus istiqomah ibadah, ya, ada makhluk yang seperti itu, seluruh bumi isinya orang yang lurus semua, itu malah justru Allah akan mengganti dengan makhluk baru yang mereka berbuat dosa kemudian tobat. Karena salah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah tobat. Makanya supaya tobat itu berfungsi, ya seseorang itu mesti berlaku dosa. Supaya sifat Rahman Rahim dan Ghafur Rahim, kemudian sifat At-Tawwab itu dari Allah SWT itu ya bisa Allah sampaikan pada hambanya. Jadi memang begitulah manusia itu diciptakan. Kadang naik, kadang turun. Di puncak kemudian jatuh, di puncak kemudian jatuh. Maka disampaikan oleh Nabi, orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah dosa, tapi orang yang terbaik itu orang yang pernah dosa, kemudian segera tobat dan memperbaiki kesalahan. Itu jawabannya. Dan memang, saudara-saudara sekalian, terkait dengan ibadah, kita itu kan nggak hidup sendiri, mesti ada setan. Gitu ya. Setan yang senantiasa mau menggelincirkan kita dalam setiap kesempatan, dan kita perlu berlindung pada Allah SWT dari hal ini. Dan jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan, merasa diridhoi Allah terus gitu. Merasa karena husnudon itu tadi sama Ustaz diajari suruh husnudon terus gitu ya. Sudah apa-apa saya berbaik sangka saja terus pada Allah walaupun nggak sholat, saya berbaik sangka nanti Allah akan maafkan. Nggak begitu juga. Jadi ada sayap yang harus kita jaga, yaitu sayap ar-raja wal khauf. Raja pengharapan, al-khauf itu rasa takut. Rasa takut dan berharap. Ini dua sayap yang nggak boleh lepas salah satunya. Kalau salah satunya lepas, jatuh seseorang. Ya, maka ketika kita beribadah dengan tekun, dengan rajin, maka sikap yang kita lakukan berupaya untuk roja. Ya, untuk roja sekaligus khauf. Roja itu artinya optimis, ya, berharap ini nanti diterima Allah dan sebagainya. Tapi sekaligus khauf, ya, jangan sampai nanti rusak ibadah saya, nanti terkotori dan lain sebagainya. Ketika kita jatuh pun juga demikian. Raja dan khauf kita kuatkan. Raja karena Allah ini Maha Pengampun, saya terus berarti harus kerap minta ampun. Dan khauf itu takut dengan dosa-dosa ini, kalau saya teruskan, ini tertutup hati saya nanti akan jadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'mina idza adnaba dzamban nuqtatun fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin itu juga berlaku dosa, maka ternoktahlah dalam hatinya dengan nokta berwarna hitam. Wa in taba wa taslaha sukila qalbahu wa in zadat hatta tughliqa qalbah. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu jika berlaku dosa maka ternoktah dalam hatinya dengan nokta warna hitam, dia terus bertobat, maka dia akan kembali hatinya sukila qalbahu, jadi berkilau. Berkilau itu berarti bagus, bersinar dengan cahaya iman. Ini puncak. Kemudian dia merasakan nikmat dalam ibadah.
Tapi wa in zada, jika terus menambah dosa-dosa, nggak peduli dengan dosa-dosa yang numpuk dalam hatinya, wa zadat hatta tughliqa qalbahu, maka teruslah noda itu akan bertambah dalam hatinya sampai tughliq, hatinya tertutup dengan noda. Kalau sudah tertutup dengan noda, maka hatinya jadi mati. Kalau hatinya mati, maka dia sudah tidak lagi merasakan apa-apa dalam ibadah. Yang akhirnya yang dia perturutkan adalah hawa nafsunya. Sebagaimana orang-orang kafir yang tertutup hatinya, sebagaimana firman Allah SWT, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun. Sungguh orang kafir itu sama saja kamu atas mereka, sama saja sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'andzartahum, apakah engkau beri peringatan? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan. Artinya kamu jangan begini, jangan begitu, dan seterusnya. Atau tidak kamu beri peringatan, dibiarkan saja, sama saja bagi mereka. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah menutup, mengunci mati hati. Nah, kita jangan sampai begitu. Maka wajar ya, kalau kita naik turun, wajar makhluk Allah seperti itu. Maka ada ungkapan gitu kan, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, memang tercipta begitu. Maka kita berupaya ketika lupa, ketika salah, kemudian segera bertobat. Gitu. Ya, begitu kira-kira. Sudah, mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Terima kasih. Monggo dilanjut. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Saudara Sendik, apakah bisa diterima atau ada feedback? Sudah, Ustaz, syukran. Oke, selanjutnya ada pertanyaan melalui melalui Q&A, Google Form. Sebentar. Begini Ustadz, Allah telah menjanjikan balasan kebaikan bagi hambanya yang mau taat beribadah kepadanya. Lalu apakah saat kita beribadah dan mengharapkan balasan tersebut, niat kita menjadi tidak ikhlas? Bagaimana seharusnya kita meniatkan ibadah kita, Ustadz? Masih. Oh ya, langsung saya jawab ya. Yes, Ustaz. Oke. Bentar. Kok saya nggak bisa lihat kan? Oke, baik. Suara saya bisa didengar ya? Nggak putus ya? Jelas, Ustaz. Oke, baik. Dengar, Pak. Apakah berharap surga itu termasuk sikap tidak ridho? Ya, begini. Ada kajian tentang hal ini. Memang ada tulisan Imam Al-Ghazali. Orang kalau beribadah karena kepingin balasan, itu berarti ibadah level pedagang. Tapi kalau ibadah kemudian dia ingin, pokoknya acuannya adalah cinta dan keridhaan Allah SWT, maka inilah levelnya muhibbi, orang-orang pecinta. Apakah berharap surga itu salah? Tidak, karena Allah memang memotivasi kita dengan surga. Gitu ya. Ya. Kemudian, tapi tidak berhenti di situ level kita ya. Tidak berhenti di situ level kita. Level kita adalah level ya, yang perlu kita tingkatkan lagi adalah ingin mendapatkan cintanya Allah SWT. Jadi itu sebenarnya juga direpresentasikan dengan surga. Maka begini, ini yang penting ya, jika difahami adik-adik sekalian. Jangan sampai kita itu mengandalkan ibadah kita, ya, mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga. Loh, kok bisa? Gitu. Jangan mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga, itu maksudnya gini. Jangan sampai gara-gara kita ibadahnya tekun, kemudian kita menjadi orang yang merasa tinggi hati.
di sini pokoknya mesti surga. Gitu ya. Karena saya sudah poso nggak pernah lelet, nggak pernah absen, puasa sunnah, sholat tahajud, tertib, nggak bisa. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Ya. Jadi ada orang, ya dalam hadis sahih itu ada orang yang di hari kiamat dihadapkan kepada Allah. Kemudian dia ditanya, lantaran apa kamu masuk surga? Maka dia kemudian menjawab, ini karena saya sudah amal terus jadi hambamu yang soleh 80 tahun, full jadi hambamu yang soleh. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk surga 80 tahun aja, sisanya kamu di neraka. Kok gitu ya Allah? Iyalah, wong kamu mikir kamu bisa masuk surga hanya karena ibadahmu, tapi tidak menghiraukan rahmatku. Padahal rahmatku itu lebih tinggi dari nilai ibadahmu, gitu. Jadi artinya sahabat-sahabat sekalian, saudara adik-adik sekalian, bahwa kita ini hidup dengan ibadah kita, tapi tidak betul-betul menjadikan ibadah kita itu jadi jaminan gitu loh. Jangan merasa kalau sudah ibadah itu gampang. Enggak. Tapi kita betul-betul harus menghayati bahwa ibadah kita ini kita tujukan untuk dapat ridhonya Allah, dapat rahmatnya Allah. Ya, karena nanti di surga itu sudah diberilah kita nikmat yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya, saking nikmatnya. Tapi di situ ada yang lebih nikmat lagi. Apa itu? Bisa bertemu Allah, menghadap wajahnya. Kan kita kepingin gitu kan? Ya. Az-ziyadah yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan ahli jannah itu akan merasakan nikmat. Kemudian waziyadah, dia akan diberi tambah. Dan tambah ini yang luar biasa, yaitu bisa bertemu Allah. Oleh karena itu, ya kita berjuang, beribadah, dan lain sebagainya untuk dapat surga Allah, betul, benar. Ya. Tapi juga harus diisi dalam hati kita bahwa ibadah kita itu tidak sekedar seperti pedagang yang ya sudah, pokoknya saya ibadah, situ harus kayak orang gitu kan, situ harus kasih kini hadiah gitu loh. Jangan gitu ya. Jadi, aku sholat kok, gitu loh kan. Kayak orang itu sudah bayar kok, belum diberi barang gitu loh. Jangan sampai begitu. Gitu ya. Karena ibadah kita itu pembuktian sebenarnya. Tidak sekedar balas. Contohnya begini. Kita dibadai sama guru. Dibadai itu bahasa Indonesia apa? Diberi tebakan atau diberi pertanyaan sama guru, sama dosen. Mahasiswaku, siapa yang bisa jawab? 4 kali 4 itu berapa? 4 kali 4 itu 16, guru. Ya sudah, karena kamu bisa jawab 4 kali 4, 16, kamu sekarang saya luluskan dari mata kuliah, misalkan biologi sel, misalkan. Atau nggak usah jauh-jauh. Kalau karena kamu bisa 4 kali 4 sama dengan 16, maka kamu saya kasih hadiah, ini laptop. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Andai kata 4 kali 4 ya, itu dia tidak jawab 16 gitu ya. Kan dia salah ya. Dia nggak dapat laptop. Tapi tidak ada hubungannya ini. Karena 4 kali 4 sama dengan 16 itu ya sudah kebenaran gitu loh. Seperti ibadah kita kepada Allah itu pembuktian kebenaran. Sementara hadiah dari Allah itu hal lain yang berupa rahmat Allah pada kita. Jadi ibadah kita kepada Allah SWT itu sebenarnya pembuktian kebenaran bahwa kita ini hamba dan Allah itu Tuhan. Sebenarnya seperti kita tadi pengalian 4 kali 4 sama dengan 16 tadi. Jadi kalaupun kita tidak dapat hadiah, sebenarnya 4 kali 4 ya tetap 16 gitu. Ya kan? 4 kali 4 akan tetap 16, kita dapat hadiah atau tidak dapat hadiah.
Jadi kita ibadah, enggak ibadah, tetap Allah itu Tuhan, kita itu hamba. Dan ibadah itu adalah pembuktian bahwa kita mengakui, meyakini, mengimani bahwa Allah itu Tuhan. Dan Allah kemudian kasih kita dengan hadiah berupa surga. Gitu. Gitu ya. Maka kita harus on the track. Bahwa kebenaran ya harus dijunjung tinggi. Dan dengan kebenaran yang kita junjung tinggi itu, Allah kasih kita hadiah. Kita bersyukur dengan hadiah itu. Jadi intinya Allah meminta kita itu ikuti kebenaran. Gitu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nggak tambah bingung loh ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bagi yang bertanya mendapatkan jawaban dari Ustadz Jamil. Oh ya, saya tambahkan dulu. Oh, iya. Begini, ada begini. Misalkan begini ya, murid tadi begini, misalkan 4 kali 4 itu berapa? Gitu. Masa muridnya begini? Kalau saya jawab benar, saya dikasih apa? Wah, gitu. Ya, gurunya ditanya gitu. Kalau saya jawab benar, saya kasih apa? Kalau jawaban saya benar, nanti saya minta ini ya. Nah, kan nggak layak begitu kan? Nggak layak. Itu seperti orang yang ibadah tadi. Aku sholat ya Allah, aku kayak orang surga, ya nggak layak saja. Karena surga itu representasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pun kan ditanya sama sahabat, apakah engkau masuk surga karena amal ya? Wahai Rasul, enggak. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Itu. Nah, itu tambahannya. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Google Meet, ada yang hendak bertanya? Bisa langsung raise hand. Ya, silahkan kepada Saudari Farisanti Putri. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya. Kalau tadi kan kalau kita beribadah kasarnya untuk mengharapkan dibalas, itu kan biasanya kurang gimana gitu. Nah, berarti kita tuh harus ketika kita lagi down, imannya lagi down banget, terus kita gimana sih biar kita tuh tetap beribadah gitu. Apa sih yang harus, maksudnya kayak, oh ya ini tuh kalau kamu ibadah tuh kamu bukan begini, atau ya karena ibadah tuh emang selain kewajiban tadi gitu. Maksudnya kayak apa ya? Iya. Mikirnya apa gitu loh. Biar tetap terus ibadah tuh tetap jalan gitu. Oke, baik. Ya. Betul. Begini. Jadi saudara sekalian, penjelasan saya yang tadi itu tidak perlu dibingungkan, kemudian kita jadi nggak punya semangat dalam ibadah. Karena sesungguhnya, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu selaras dengan usaha kita dalam ibadah. Semakin kita rajin dalam ibadah, semakin kita khusyuk dan meningkatkan kualitas kita dalam ibadah, maka semakin tinggi pula Allah SWT akan memberi ganjaran pada kita. Tanpa perlu kita tuntut. Nah, saudara sekalian, ya, kalau kita kemudian ketika futur, ya, ketika malas dan lain sebagainya, memang justru ayat-ayat tentang janji Allah untuk memberikan hambanya dengan berbagai macam kenikmatan itu malah justru harus kita jadikan ayat-ayat motivasi. Contoh misalkan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah, maka baginya satu pahala yang dikali 10. Jadi satu ayat itu 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu ya. Jadi
ibadah kita itu untuk leveling kita dapat surga yang sebelah mana. Itu juga penting jadi motivasi kita. Gitu ya. Tadi yang saya sampaikan itu jangan hanya itu gitu. Ya. Tapi itu apa namanya? Motivasi itu sudah benar gitu. Motivasi itu sudah benar. Motivasi untuk dapat ini, dapat itu sudah benar, nggak apa-apa, betul. Gitu ya. Tapi kita perlu tidak hanya sekedar tahu itu motivasi segini supaya begini, begini supaya begini. Itu seperti transaksi, gitu yang tadi kita sampaikan. Ya, saya kembali lagi ke yang tadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan para penghafal Quran itu nanti di hari kiamat dia akan diajak ke surga Allah dan disuruh menempati lokasi di mana dia selesai baca dari hafalan. Ya, maksudnya apa? Dia itu disuruh baca. Semakin banyak hafalannya semakin naik dia, tinggi. Kan surga itu semakin bagus yang semakin tinggi. Level yang paling tinggi itu surga Firdaus. Surga itu ada 100 tingkat dan yang tertinggi adalah Firdaus. Kalau kamu mau minta surga, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, bahkan gitu kan disampaikan oleh Nabi, gitu kan? Ya. Jadi disuruh baca. Kalau sampai hatam 30 juz, maka dia pakai surga, dapat surga yang tertinggi. Nah, itu juga motivasi. Dan itu benar. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memotivasi, gitu ya. Jadi termotivasi ibadah, termotivasi untuk mendapatkan surga tingkatan level tertentu, itu hal yang benar, tidak salah. Gitu. Tapi tidak hanya itu, gitu maksud saya. Kita tambahi levelnya ibadah kita itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kita mendapatkan apa namanya nanti dapat surga, itu berarti rahmat Allah sampai pada kita sebab ibadah kita. Baik, dari Saudari Farisanti Putri, apa ada tanggapan? Berarti kalau kasarnya gitu saya bilangnya, yang penting tuh ibadah aja dulu gitu. Maksudnya kayak Betul. pas kalau nanti kita dapatnya apa, itu udah belakangan gitu. Iya betul. Yang penting Allah ridho. Oh gitu. Catatannya begini nanti. Kan ibadah kita harus ikhlas. Selain ikhlas, ibadah kita harus benar. Itu nanti begitu. Karena kalau tidak ikhlas, ibadahnya nggak diterima. Kalau ikhlas tapi nggak benar, juga nggak diterima. Jadi dua hal ini harus masuk dalam ibadah kita. Begitu. Oh, soalnya kan saya mikirnya gini Ustadz, kayak Ya. kita kan nggak tahu. Kalau saya semua kayak saya ibadah gitu. Saya ibadah itu karena kewajiban saya gitu. Kalau saya meninggalkan, berarti kan saya lalai dengan kewajiban saya. Itu selama ini saya yang ada di pikiran saya, yang ada di pemahaman saya itu kayak gitu. Nggak masalah, betul juga. Gitu. Betul juga. Berarti kayak jadi begini. Kayak benar. Betul, sudah benar. Jadi begini, seorang hidup di dunia ini dan dia beribadah kepada Allah itu ada 3 motivasi. Pertama karena takut, yang kedua karena berharap, dan yang ketiga karena cinta. Ya, ketika berada di dunia karena takut, karena berharap, karena cinta, 3-tiganya ada. Tapi ketika sudah sampai surga, yang tersisa adalah cinta. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Takut dan harap ini adalah sayap untuk bisa naik ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masalah. Tadi ya sudah kewajiban, tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti. Ya sudah, saya selesai supaya ibadah kita meningkat kualitasnya. Ya, dengan itu tadi berarti sayap takut. Kalau kewajiban berarti seperti seorang hamba sahaya gitu kan. Ya sudah, saya melakukan ini supaya nggak apa-apa. Tapi itu apa namanya level hamba saya. Bukan ngenyek ini ya, bukan ngenyek. Tapi memang apa namanya seperti itu konsep yang dituliskan oleh salah seorang imam. Ketika ibadahnya karena motivasi dapat surga, itu ibadahnya pedagang. Kalau motivasinya cinta, ini para
para muhibbin, para pecinta. Tidak masalah, tiga-tiganya kita lakukan. Level pertama begitu, level kedua naik, level ketiga naik. Semudah-mudahan bisa memberikan gambaran pencerahan. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ada yang Ya. pertanyaan. Saya izin bertanya Ustadz, apakah seseorang tetap diberikan pahala terhadap suatu amalan ibadah yang di dalamnya terkandung riya, akan tetapi karena berjalannya waktu niatnya berubah pada saat dia mengerjakannya karena hanya untuk Allah. Misalnya gini Ustadz, ada lagi. Misalnya gini Ustadz, seorang pemuda bernama X sedang melantunkan ngaji tilawah di rumahnya dengan niat ingin dipuji oleh orang sekitarnya yang beragama non-muslim yang mendengarkannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut niatnya berubah hanya untuk Allah semata. Yang pertama, apakah pemuda tersebut tetap mendapatkan pahala? Dan yang kedua, apakah itu termasuk dalam musibah dalam agama? Baik, pertama jawabannya begini. Ada hadis penting yang perlu kita hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya dan segala sesuatu itu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di situ dijelaskan dalam itu kan hadis al-arba'in ya. Di dalam kitabnya Imam Nawawi itu ada 40 sekian hadis dibukukan dalam kitab kecil. Itu kemudian disyarah, diberi penjelasan oleh banyak para ulama, salah satunya salah seorang ulama Saudi yaitu Syekh Utsaimin menyampaikan, kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Maka kasus seperti itu ketika dalam dirinya ada rasa riya, maka disitulah hilang pahala. Tapi ketika dia kembali dalam kondisi kesadaran dirinya ibadahnya hanya untuk Allah, maka disitulah pahalanya akan dia dapatkan. Contoh misalkan kalau yang lebih mudah itu sholat misalkan, sholat 4 rakaat gitu ya, sholat 4 rakaat, rakaat pertama dia lillahi ta'ala, rakaat kedua lah kok ketemu atau di sebelahnya ada orang yang dia segani atau dia ingin dapatkan pujiannya, maka kemudian rakaat kedua ini tumbuh dalam hatinya riya, kemudian sholatnya diperbagus. Maka rakaat pertama dia dapat pahala, rakaat kedua hilang pahalanya. Rakaat ketiga dia sadar lagi bahwa itu astagfirullah ini riya dalam hati ya, gak ngomong. Dalam hati dia, waduh ini riya. Dia kembali lagi untuk murni ibadahnya karena Allah. Maka balik. Yang kedua nggak dapat, yang ketiga kembali dapat pahala. Dan seperti itulah seterusnya. Apakah itu kemudian termasuk dalam musibah dalam agama? Belum sampai. Itu hanya sesuatu yang menjadi godaan setan ya. Sesuatu yang menjadi godaan setan dan nafsu dalam diri. Ketika itu kemudian dia sadari dan dia kemudian kembali, itu tidak sampai jadi musibah dalam agama. Ya. Musibah yang kita maksud di sini musibah besar ya, musibah besar. Ketika seseorang itu sudah tidak lagi mengindahkan kebenaran Al-Quran, itu musibah besar. Tidak lagi punya keimanan, tidak lagi menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan seterusnya. Dia kemudian meninggalkan ibadah yang sebelumnya dia sudah lakukan, kemudian dia tinggalkan. Apakah itu ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib, itu musibah dalam agama. Saya kira gitu ya. Bahkan mungkin ada lagi yang 8 menit. Oke. Bentar, Ini ada lagi yang menitipkan pertanyaan. Ustadz izin bertanya, ibadah sendiri itu apa sih? Baik secara lugawi maupun istilah. Syukron. Ya. Ibadah itu artinya adalah sesuatu yang dipersembahkan pada Allah SWT. Karena ibadah itu kan asal katanya dari abid. Abid itu karena seorang hamba. Artinya berarti ibadah itu adalah bentuk penghambaan kepada Tuannya. Dan Tuhan kita adalah Rabbul Alamin. Ya. Pemilik, penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita beribadah, artinya kita memproklamirkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Ada lagi? Ada Ustadz, banyak Ya, yang silakan. Nggak apa-apa, silakan. Izin bertanya, mengapa ibadah kita tidak boleh gitu-gitu aja? Lalu ibadah itu seharusnya yang bagaimana? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini: barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Maka ketika kita terus menjalani hidup ini sampai batas akhir kita dipanggil Allah SWT, ada sesuatu yang harus terus kita tingkatkan, yaitu ya kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi tidak bisa gitu-gitu saja. Kenapa? Karena kita diminta oleh Allah SWT untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahd, dari buayan sampai liang lahat. Karena kalau ilmu, kemudian karena kita dituntut untuk diminta terus, diwajibkan untuk menuntut ilmu, maka ilmu ini punya hak untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, dia belum disebut dengan ilmu. Karena ilmu itu yang diaplikasikan. Ya. Kalau diamalkan. Maka ketika kita nambah ilmu, maka tambah amal. Tambah ilmu, tambah amal. Baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Iya. Oleh karena itu, penting bagi kita itu punya life grand map. Life grand map itu penting. Walaupun itu bisa kita tulis atau tidak kita tulis. Apa sih maksudnya life grand map? Itu peta besar kehidupan kita. Hariannya seperti apa, bulanannya seperti apa, tahunannya seperti apa, 5 tahunannya seperti apa, besok harus seperti apa, tahun depan harus seperti apa, dan seterusnya. Tidak hanya untuk hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Besok saya harus lulus, semester depan saya harus dapat sekian SKS, ya kemudian tahun depan sudah harus lulus, tahun depan sudah harus kerja, tahun depan sudah punya rumah. Kan biasa kita begitu perencanaan. Ini dalam agama, ya, dalam hal yang menentukan keabadian, kebahagiaan abadi kita. Maka lebih berhak, lebih perlu untuk kita buat life grand map-nya. Maka sekarang ini banyak diproduksi buku-buku, saya kira bagus juga, namanya Afterlife Journal, jurnal setelah kehidupan. Itu isinya apa? Hari ini baca Quran berapa, besok berapa, lusa berapa, dibuat grafik terusan. Untuk dirinya sendiri, nggak usah dilihatkan ke orang lain, biar nggak rusak pahalanya. Naik turun itu. Nah, kalau turun, waduh ini jangan-jangan nanti saya jadi orang-orang yang dilaknat, jadi orang-orang yang rugi kalau sama dengan yang kemarin. Ya. Dan itu terus kita berupaya untuk meningkatkan. Itu ya. Jadi biar tidak gitu-gitu aja, itu maksudnya begitu. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang berkaitan dengan pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu dan rasa malas? Baik, ya. Baik, hawa nafsu dan rasa malas. Begini. Jadi kita perlu tahu bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang harus dijaga. Maksudnya adalah kolbun ya, bukan kabidun atau liver ya. Kolbun di sini, yaitu sesuatu yang menjadi raja bagi jiwa kita. Pemutus perkara apakah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berjalan ke sana, ke kanan atau ke kiri. Pemutus keputusan itu hati kita. Yang sifatnya rohani. Itu yang harus kita jaga. Dan yang menyebabkan hati itu memperturutkan hawa nafsu gitu ya, kemalasan dan sebagainya, itu karena ada racun yang masuk. Ada 4 racun hati yang perlu kita waspadai. Yang pertama namanya fudulul ta'am, yang kedua fudulul kalam, yang ketiga fudulul nadhar, yang keempat fudulul mukhalatah. Yang pertama fudulul ta'am, banyak makan gitu ya. Terlalu banyak makan itu menjadi racun bagi hati. Kenapa?
Karena makanan itu sumber energi besar, kemudian tidak tersalurkan dengan benar, maka yang muncul nafsunya jadi besar dan susah dikendalikan. Maka Rasulullah SAW kan ngajari kita untuk puasa. Bahkan menyampaikan, ma mala abna adam wi'a'an syarrun min batni. Tidak ada satu bejana yang diisi penuh lebih buruk dari perut. Cukuplah seorang itu makan untuk bisa menegakkan punggungnya supaya bisa sholat, supaya bisa beribadah. Jadi Nabi itu kalau makan, itu cukup 2-3 suap supaya beliau itu bisa berdiri untuk sholat, untuk ibadah. Tapi kan kita nggak mungkin ya. Sulit sekali bagi kita makan beberapa suap. Istilahnya sik luwe kan gitu, apalagi yang laki-laki. Sik luwe. Maka Nabi menyampaikan, kalau nggak bisa, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan lebih. Kalau lebih, racun bagi hati. 2, fudul kalam, banyak ngomong, gitu ya. Banyak ngomong. Ya, kalau sekarang itu banyak ngetik di medsos dan lain sebagainya. Itu banyak menjadi sebab hati menjadi keracunan. Betapa ketika kita itu kepingin komen, gitu ya, kepada terhadap satu peristiwa yang ada di medsos kita. Kemudian komen kita jadi berkepanjangan. Akhirnya jadi bermusuhan. Akhirnya hatinya jadi mangkel. Ya. Entah itu karena nggak di-like, karena nggak ditanggapi, atau ditanggapi dengan nyinyir, dan lain sebagainya. Gitu? Nah, kalau seperti itu, jadi racun juga dapat hati. Maka fudulul kalam harus dihindari. Banyak ngomong, sekarang banyak ketik di medsos. Ya. Kalau posting saja sesuatu yang faedah bagi agama, nasihat dan sebagainya. Yang ketiga adalah fudulun nazar, banyak lihat-lihat. Ya. Terlalu banyak lihat-lihat. Ya, apakah itu lihat lawan jenis atau kan lihat sesuatu yang mewah-mewah, yang senang semua, jadi lihat apa namanya pasar online, online shop, all shop, terus jadi akhirnya kepinginnya banyak sekali, akhirnya dia jadi keracunan hatinya, nafsunya tinggi dan seterusnya. Yang keempat, fudul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Ya, medsosnya dipakai, waduh, jadi sebarang kalir bahan rumpian dan lain sebagainya. Kalau dulu sebelum ada medsos itu cangkruan, jagongan, atau sampai sekarang ngopi dan lain sebagainya. Terlalu banyak itu racun. Itu menyebabkan hawa nafsu jadi tinggi, sulit dikendalikan, rasa malas muncul, ibadah jadi susah. Nah, itu 4 hal yang perlu diwaspadai. Ulang lagi, banyak makan, banyak ngomong, banyak lihat-lihat, tidak jaga mata, dan yang keempat, banyak bergaul, cangkruan, ngerumpi dan sebagainya. Baik. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, sebelum kami tutup acara kajian pada malam hari ini, kepada Ustadz Jamil, disilahkan untuk memberikan closing statement. Saya boleh minta waktu 10 menit ya? Baik, Ustadz. Ada sesuatu yang ingin saya presentasikan, singkat saja. Monggo, Ustadz. Barangkali ada yang bisa membantu saya. Jadi begini. Ini adik-adik kan dari IMM ya? Betul ya? Iya Ustadz, tapi ada yang dari umum juga. Oke. Baik. Ini khusus untuk yang berminat ya. Siapapun. Oke, baik. Bisa dilihat? Bisa dilihat kah? Sudah ya? Maaf, belum Pak. Belum. Oh, belum. Oke, bentar. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah bisa? Baik. Saudara sekalian, ini adalah
pemilik akun media sosial tokoh-tokoh muslim ya yang Masya Allah luar biasa ya. Kemudian ini saya bandingkan dengan miliknya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ternyata Pak Haidar sebagai ketua PP itu follower Instagramnya nggak sampai 10%-nya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yusuf Mansur dan seterusnya. Apalagi Pak Din, apalagi Prof. Abdul Mukti, apalagi punya kita barangkali ya. IMM berapa? IMM Titanium, IMM apa ini namanya? Berapa IMM di sini? Berapa followernya? Ya, tidak banyak ya. Padahal potensinya segini loh. Ini potensinya. Oh iya, Ustaz tadi Hidayat belum saya masukkan. Sorry. Ya, Ustaz tadi Hidayat di kisaran 3 juta. Ustaz tadi Hidayat. Ini kalau di Jawa Timur, pendekatannya pemuda Muhammadiyah saja. Ini kalau kita hitung, ya 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, itu seluruhnya disuruh punya akun dan seterusnya, itu akan naik segini. Kalau ranting cabangnya diminta punya akun, jadi naiknya seperti ini, 40% saja. Pengikutnya sudah sekian besar. Ini belum sampai keluarganya ya, kali 10 misalkan, atau 10 follower. Ini penting, saudara sekalian, untuk dakwah. Ya. Kalau satu ini, pernah buka namanya similarweb.com. Similarweb.com ini adalah sebuah situs yang membuat rankingan website yang paling banyak diakses seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bisa kita klasifikasi. 1 sampai 10 itu nggak ada media dakwah. Ya memang ya, berat ya. 1 itu Google, 2 dan seterusnya itu media sosial semua, sama media belanja. Nomor 11 itu situs porno. Dan seterusnya ke bawah, situs game, situs porno, situs game, situs porno, seterusnya begitu. Kita prihatin sekali. Indonesia kayak gitu rupanya. Dan kalau kita mau lihat bahwa mungkin 70% ya, 65% di Indonesia ini kan dihuni generasi milenial, Gen X, Gen Y, Gen Y dan Z, ya, milenial dan Z, 65%. Dan mereka berarti 85% pengguna media sosial. Artinya ini lahan dakwah yang belum kita jamah, kita masuki. Dan kita bersaing terus dengan pelaku kemungkaran. Pelaku kemungkaran siang malam buat konten, terus mereka sampai. Sementara kita, para orang-orang yang peduli dengan agama, kepingin baik negerinya, maka sementara kita belum terorganisir dengan baik begitu. Ya, kita belum bisa menolong para ini tokoh-tokoh yang ada di sini untuk ikut meramaikan, membuat jejaring, membuat kekuatan baru dalam dakwah di media sosial. Nah, saya sekarang ini akan sedang membuat tim, dan barangkali ada dari teman-teman IMM atau siapapun yang pinter konten kreator, nanti hubungi saya. Ya, insya Allah secara profesional, ya, secara profesional, walaupun tujuan utamanya adalah untuk dakwah, tapi secara profesional kita akan berupaya untuk memberi gaji, walaupun tidak seberapa, tapi setidaknya bisa untuk memberi semangat kita, gitu ya. Nanti bisa hubungi saya, nanti kita akan buat tim, dan dengan tim ini kita dalam waktu 1 tahun punya target setidaknya kita punya media komunitas yang bagus. Anda pernah lihat Gen Saladin nggak? Instagram. Gen Saladin itu yang punya anak SMA. Followernya sudah 91.000 sekian. 1 orang anak SMA.
luar biasa. Ya kita kepingin cari talenta-talenta luar biasa itu untuk menyambung kita. Karena masa depan dunia dakwah kita itu adalah media sosial yang perlu kita ambil. Saya kira itu ya. Minta maaf kalau ngambil waktunya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ibadah kita akan tenang kalau gangguan-gangguan yang ada itu minim. Dan betapa kita itu saat ini diberi gangguan atau mendapatkan gangguan begitu banyak dengan banyaknya kemungkaran yang tersebar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membuat suasana kondusif tidak hanya di medianya, di ruang nyata, tapi di ruang maya. Tidak lain jalannya adalah dengan memperbanyak berbagai hal positif, hal baik, dakwah Islam yang mencerahkan untuk kita tularkan, kita sebarluaskan ke masyarakat secara luas. Yang itu menjadi tugas. Dan itu tidak kita bisa lakukan dengan baik tanpa terorganisir dan saling terkoneksi satu link dengan link yang lain. Itu yang akan kita bangun di masa kini dan masa yang akan datang. Terus terang Muhammadiyah sangat tertinggal. Muhammadiyah masih tertinggal jauh dengan yang lain, ya, dengan bukan berarti kita tidak ingin merasa tersaing dan tidak. Ini sebagai sebuah lecutan bahwa kita punya slogan semboyan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ada kebaikan yang harus kita betul-betul lomba untuk kita percepat supaya kita juga mendapat imbalan saham kebaikan itu juga di dunia ini ya. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Nasominallah wa fathul qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Jamil dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu-ilmu Keislaman, khususnya dalam hal ibadah. Dan harapannya kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sabrun Jamil yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi materi berbagi ilmu bersama di Majelis Ulil Albab. Begitu juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam Majelis Ulil Albab. Kami selaku pelaksana Majelis Ulil Albab mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan kajian. Saya sendiri sebagai moderator juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Jangan lupa untuk mengisi absen atau mengisi presensi yang sudah di-share di grup WhatsApp. Karena di situ juga ada kritik dan saran yang sedang kami tunggu. Karena kritik dan saran dari teman-teman bisa membantu untuk memajukan dan mengembangkan Majelis Ulil Albab. Jangan lupa juga untuk mengikuti Majelis Ulil Albab yang selanjutnya, insya Allah diadakan 2 minggu ke depan, tepatnya hari Jumat. Yang tentunya temanya tidak kalah menarik dengan tema pada hari ini. Oh ya, untuk link presensi juga bisa diakses dari kolom chat. Bagi yang tadi mungkin terlambat mengikuti kajian pada hari ini atau mungkin yang kajian minggu lalu tidak sempat untuk mengikuti kajian, bisa melihat siaran ulangnya di YouTube Majelis Ulil Albab. Baiklah, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.